Fenomena tarot makin viral di kalangan anak muda. Katanya tarot reader bisa baca masa depan. Bukan cuma soal percintaan aja, tapi mulai dari karir, keuangan, bahkan sampai arah hidup. Apa sih yang dilihat dari kartu-kartu itu? Di video ini kita akan kulik langsung dari POV seorang tarot reader. Kenapa orang-orang merasa hasilnya itu akurat? Apa ini cuma kebetulan cocok atau memang ada cara baca simbol yang kita itu nggak ngerti? Halo, aku Ima. Aku tarot reader. I've been doing this for 5 years almost. Jadi nama aku Aulia dan aku pertama kali baca itu sebenarnya di tahun 2015. Currently, sebenarnya aku kerjanya tuh nggak jadi tarot reader doang. Aku maintain social media dan digital. Ceritain dong gimana kamu awal belajar tarot. Oke, awalnya tuh sebenarnya long story short, aku tuh suka banget nontonin ada pick a card reading di YouTube gitu lah. Nyoba-nyoba lah. Pas nyoba-nyoba, kok kelihatannya relate gitu kan. Kok kelihatannya sangat berkesinambungan sama perasaan aku gitu. 2015, which means 11 years ago. Jadi aku awalnya sebenarnya dari astrology dulu. Dan sebenarnya sebelum astrologi itu aku baca this thing namanya weton gitu dari kecil. Karena itu suatu hal yang aku dan bapak aku lakuin bareng-bareng. Jadi kan relate tuh sama perasaan aku. Habis itu ya udah deh, aku ngerasa kayak apa, cobain sendiri ya. Aku coba-coba beli tarot card sendiri. Terus aku coba-coba, kok kayaknya menarik kalau aku cobain ke orang. Nah ya udah deh, sebelum aku jadi tarot reader yang benar-benar tarot reader, aku nyobain ke teman-teman aku dulu, and everyone actually feel like bener lagi mah. Oh yaudah, gue coba bantuin orang lain kali ya. Jadi sebenarnya aku banyak juga orang yang datang ke aku karena mereka pengen tahu aja emang beneran bisa gitu. Kalau yang menurut kamu proses belajar itu susah tuh part apa, Kak? Susah saat susah saat kamu tuh harus jadi temennya dia juga sih. Not only aku belajar untuk baca energinya, which is mungkin emang benar perasaan dia itu, tapi gimana caranya approach-nya dia tuh mau cerita ke aku. Oh. Not only that I actually read the energy, but I need to help them to feel the energy. Aku lebih menyamakan tarot itu kayak data analyst sebenarnya. Kayak kita tahu energi orang ini tuh sebenarnya seperti apa. Oke, tarot itu seperti kayak simbolnya gitu. Oh, orang ini sekarang ada energinya tuh di level ya seperti ini. Kalau itu compound, energi itu compound, seperti itu patternnya sama, biasanya hal seperti ini yang akan terjadi. Oke, sekarang kita udah menarot langsung ya. Oke. Kok gue panik ya? Kok gue panik grogi gitu ya? Tenang saja, nggak apa-apa. Kamu ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ya? Nggak ada sih. Mari kita tarot langsung. Energi current kamu ya, coba kita lihat. Oke, ini emang konsepnya jatuh-jatuh kayak gini. gitu. Emang jatuh-jatuh kayak gini. Biasanya tuh kayak aku memperbolehkan klien aku pilih sendiri. Once dia tuh emang kayak udah fokus. Aku ngerasa kamu lagi nggak fokus sekarang. Kamu ambil 3 dan dari 1, 2, 3. Aku ambil ya? Ya. Tapi jangan dibuka dulu. Oke. 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 Oke, kartu yang keluar sebenarnya karena energi kamu ini, yang namanya juga udah belum gajian ya. Financially gue baik gak ya tahun ini? 2026 ini, baru-baru ini kayak you actually in a current situation yang bikin kamu tuh mikir better aku tuh kerjanya apakah ada beberapa kerjaan dalam satu waktu atau kayak gimana caranya kamu berhemat di tahun ini dan lain-lain. So this is your past, present, future. Oke. 7 of Wands ya. Kamu boleh nanya nggak? Kamu tadinya ini karir ya? Iya. Aku mau nanya, kamu lagi ada kesulitan apa di karir?
Karena I do see ada konflik gitu kayaknya. Ya, sedikit ada konflik dan kamu kayaknya ada suatu hal yang kamu putuskan gitu. Kamu tadinya kayak mungkin pengen tempat lain, jadi memilih karir yang berbeda, tapi instead kamu nggak melakukan apapun, you stay. Terus ada konflik sekarang, kamu akan punya otoritas lebih terhadap feelings kamu sih. Ini secara karirnya. Gue takut sih kalau soal percintaan ya Kak, jujur banget. Tapi kita cari tahu. Oke, Mau boleh. kita lihat percintaan. No Pentacles. Oke. Ya. Jadi, untuk percintaan. Sebenarnya kamu saat ini, you need to love yourself. Oke. You need to love yourself first. Simple itu karena kamu tuh udah terbiasa apapun itu. Mungkin juga dari cerminan dari gimana kamu di keluarga. Kamu tuh sayang banget sama keluargamu. Once you have significant others, kamu juga akan treat dia sesayang itu dong, ya kan? So sometimes you actually terlalu royal. Di poin mungkin kamu gak mikirin diri kamu sendiri. Gitu. It's okay, it's okay. Okay, Jeff. For relationship, Eight of Swords. Kamu, are you in a relationship? Because I feel like you just, something just ended. I don't know what. Did you just end a relationship or something? Cara nggak langsung tuh kamu tuh putting this person on a pedestal. Jadi, apa ya, you deserve better. Makanya ini harus diselesaikan. Tapi yang perlu kamu tahu adalah this relationship, orang ini memang nggak bagus buat kamu. Karena pada akhirnya mau nggak mau orang ini akan nyakitin kamu. Jadi aku udah kelar nih di tarot, kaget banget jujur sama jawabannya karena hampir-hampir, malah bukan hampir lagi, bener malah sama yang apa aku pikirin selama ini. Kalau aku sih kurang ya, karena aku sendiri belum pernah diramal pakai tarot gitu. Ya, aku juga kurang percaya karena aku belum pernah nyoba yang kayak tarot gitu. Aku nggak tahu sih di agama lain dibolehin, cuman kalau aku milih untuk enggak. Cuman kalau ngeliat orang tuh lagi ngebaca kadang benar, terus kadang relate gitu. Jadi aku lebih condong bukan ke percayanya, tapi ke oh benar juga sih, benar juga, make sense sih gitu, logikanya gitu. Kalau dari aku sendiri mungkin sama, mirip-mirip lah. Dari lihat orang aja tuh ada banyak yang cerita-cerita yang jawabannya tuh relate. Cuman dari aku sendiri tuh lebih kurang percaya sih, dan emang kurang tertarik lah ya, seperti itu. Sebenarnya sama juga, karena kan itu cuma kayak sebatas kartu, terus kayak ada maknanya tersendiri kan. Terus juga kayak nanti kamu ke depannya kayak gini gitu. Jadi ya cuman kayak oh gitu aja. Kalau gue karena emang gue udah 2 kali dan itu ramalannya tepat ya, gue percaya aja sih. Tapi untuk kayak ya itu kayak ramalan percintaan gue, terus kayak untuk kedepannya gitu, di masa depan gue kayak gimana ya gue percaya aja gitu. Karena gue kan orangnya ya gak punya pendirian ya, jadi gue percaya aja akan hal itu. Percaya, karena dulu waktu pertama kali itu sama teman aku, dan itu dari hasil tarotnya itu tuh kayak akurat. But this is the thing. Do you know the thing namanya placebo? Placebo tuh obat yang dikasih orang biar orang itu percaya kalau misalnya dia sembuh gitu kan. Padahal obatnya tuh paling cuma sugar atau apa. I think tarot is kinda like that. Kayak you tell people that you're going to be fine. They gonna believe that they're fine. Tapi kalau kamu kasih mereka bilang kayak kamu harus hati-hati, itu akan memunculkan some kind of like anxiety. Makanya I think it's very important for tarot reader untuk jadi mindful terhadap apa yang mereka katakan gitu terhadap tarot reader mereka, tarot clients mereka, karena ya itu tadi, words are very important in this line of work, I guess. Jadi tarot yang aku pakai ini beda, dia bukan the usual rider waite, ini tuh lebih ke
ada orang bikin namanya Puimunlao, Stephanie Puimunlao. Nah ini salah satu kartu yang dia bikin gitu kan. Nah ini adalah Ten of Cups. Ten of Cups itu kalau misalnya dalam traditional tarot itu dia gambarnya ada 10 cups gitu kan. Kalau di sini ikan, karena cups itu energinya air. Terus di sini ikan tuh air. Jadi ya basically this is Ten of Cups gitu kan. Ten of Cups itu ngomongin tentang the completeness of our feelings gitu. Jadi ngerasa kepuasan secara emosional. Kayak gitu. Jadi dia secara tradisional meaningnya adalah kepuasan emosional. Kak, aku jadi kepo deh. Yang suka baca tarot di kamu itu kalangan mana sih? Yang pasti Gen Z, ya mereka-mereka semua percayalah sama tarot-tarot ini sepertinya. Terus para pekerja, mungkin milenial sekali ya, yang emang lagi stres kerjaan, financialnya gimana, terus karirnya gimana. Terus siapa lagi ya? Sebenarnya ada beberapa kalangan atas atau generasi atas sih, top secret menurut aku, karena mereka tuh cerita hal-hal yang sebenarnya benar-benar personal banget nanya ke aku. Mungkin tentang keluarga mereka, tentang anak mereka. Jadi part tersulitnya sih itu, kayak gimana aku membuat mereka tuh juga percaya untuk ngomong sama aku. Gak salah-salah benarnya ya udahlah, tapi untuk mengenal mereka ternyata yang susah. Sebenarnya kayak mereka tuh simply pengen cerita deh. Pengen cerita, terus butuh teman jadinya. Dan aku tuh nggak matokin gitu loh, kayak waktu atau rate apapun itu untuk mereka cerita. Kayak mereka tetap bisa cerita ke aku, chatan, kayak update aja. Jadi mereka tuh sebenarnya simply butuh teman sih sebenarnya ke tarot reader tuh. Tahun 2024 akhir tuh aku nggak mikir deh, aku ngeliat pattern kayaknya tarot tuh akan jadi sangat populer tahun 2025. Even sampai tahun 2026, mungkin during the economic crisis gitu, sampai 2027 ya berarti. Mereka akan cari sesuatu yang relate dengan mereka. Mereka akan mencoba mencari sesuatu yang bisa mereka percaya gitu loh. Nah mungkin mereka nggak bisa menemukan itu di dalam banyak hal, jadi mereka mencoba sesuatu hal yang baru ini, this new age movement, dan salah satunya adalah tarot. Ada banyak yang nggak percaya dan percaya nih soal tarot. Tapi di kebanyakan anak muda lebih ngeliat tarot itu sebagai tempat curhat untuk memahami dirinya sendiri.